Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pagi hari ini. Saya akan menghadirkan sebuah video yang lagi viral. Kata orang-orang ada sebuah taman gitu teman-teman, yang mirip dengan taman di kota Sakura, negara bagian Jepang. Dan sekarang saya sudah berada di tempat tersebut, letaknya di Jalan Trikora, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan hari ini, mumpung lagi saya nggak ada kesibukan atau kegiatan, saya akan review semua yang ada di taman ini, mulai dari hiasan, ornamen, dan berbagai macam jenis tanaman. Taman ini tidak jauh dari tempat ibadah, yaitu Masjid Agung Munawaroh. Untuk letaknya bersebelahan atau berdekatan dengan taman. Dulu tempat ini sebagai alun-alun, masih belum terenovasi seperti saat ini. Sekarang banyak dikunjungi oleh berbagai macam kalangan untuk sekedar bersantai, berfoto, dan berolahraga, karena di taman ini juga disediakan alat kebugaran gratis tanpa ada pungutan biaya. Sekarang saya coba berjalan di samping sisi kiri dulu. Di bagian tempat ini bisa buat bermain untuk anak-anak. Tempatnya cukup lumayan luas, juga terdapat tempat duduk terbuat dari bangunan semen. Juga terdapat beberapa bola yang dicat warna-warni. Jangan coba-coba ditendang karena bola tersebut dari bahan campuran pasir yang dilapisi semen. Di tengah-tengah taman sangat luas ditanami rerumputan hijau, tapi kita coba keliling dulu ke depan. Ada beberapa aktivitas warga yang lagi berjalan santai. Memang kalau di saat pagi dan sore hari tempat ini lumayan ramai karena cuaca tak begitu panas. Beda kalau siang hari, kondisi taman lagi sepi-sepinya karena terik matahari sangat amat terasa di atas kepala kita. Taman ini menjadi salah satu ruang terbuka hijau. Siapapun boleh datang ke sini, tidak ada larangan, biaya masuk gratis, parkir juga gratis. Tersedia fasilitas untuk beribadah bagi umat muslim. Nama taman ini dinamakan Taman Sakura Al Munawaroh, diambil dari nama belakang Masjid Agung. Bagi teman-teman yang lagi penasaran pengen berkunjung di saat kalian bepergian menuju kota Banjarbaru atau kota Banjarmasin, bisa mampir dulu ke taman ini. Apabila bingung tak tahu pasti lokasinya, kalian bisa kunjungi aplikasi Google Map, ketik Taman Sakura Al Munawaroh, nanti kalian akan ditunjukkan rute jalur tercepat menuju taman ini. Untuk luas, panjang, dan lebarnya kurang lebih seperti luas lapangan sepak bola. Saya tak menemukan informasi ukuran akuratnya. Taman ini dibangun pada tahun 2015 dan diresmikan dibuka untuk umum tahun 2016. Posisi saya lagi di ujung, nanti kita belok ke kanan. Di samping kiri terdapat bangunan toilet umum lengkap beserta fasilitas kamar mandi. Kita belok ke kanan saja, masih di jalur setapak terbuat dari paving block. Kalau sebelah kiri saya terdapat sungai. Sungai kecil tersebut difungsikan untuk menampung aliran air hujan agar kawasan ini terhindar dari kebanjiran di saat musim hujan tiba. Jika di samping belakang, posisi sekarang lumayan teduh, udara sangat sejuk karena di sini terdapat pohon-pohon tinggi. Daripada posisi di depan taman, sedikit terkena pantulan cahaya matahari. Kebanyakan pengunjung bila datang ke tempat ini mereka membawa makan dan minuman sendiri karena di tempat ini tidak ada kedai atau warung yang menyediakan jual kuliner. Memang dari pengurus atau pengelola taman melarang adanya berdirinya warung, adapun alasannya untuk menjaga kebersihan dan tata ruang agar terlihat indah dipandang. Selaku pengelola dan pengurus masjid menyediakan banyak tempat sampah. Terlihat ada beberapa tong sampah yang diletakkan di bagian pinggiran, mulai dari tempat sampah basah atau tempat sampah kering. Dikarenakan pada saat hari Sabtu dan Minggu tempat ini lumayan ramai dikunjungi. Beberapa pengunjung sering membawa makanan berat untuk berkumpul, acara makan-makan gitu teman-teman, sambil menikmati pesona Taman Sakura ini. Oke kawan-kawan, sebelum kita lanjut lagi, apabila teman-teman tidak keberatan bisa subscribe dan like. Kalian bisa tulis saran atau sekedar kritikan buat saya di kolom komentar yang sudah disediakan. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung channel ini.
Kita lanjut lagi ya. Saya akan berjalan di bagian tengah taman. Ada jalan setapak yang sudah disediakan. Jadi pengunjung dilarang menginjak bagian rumput untuk menjaga kelestarian rumput tetap hijau dan tidak rusak. Sekarang saya sudah berada di jalan setapak yang dibuat atau didesain secara melingkar. Di tengah-tengah ditanami satu buah pohon hias. Kita berkeliling sambil berjalan santai. Jika di bagian tempat ini terik matahari mulai terasa, teman-teman bisa berjemur untuk meningkatkan produksi vitamin D pada tubuh kita serta mengurangi depresi karena paparan sinar matahari di saat pagi hari sangatlah baik. Terlihat ada ibu-ibu yang lagi berjemur, kita abaikan saja. Saya akan menuju ke jalan bagian tanaman atau pohon hias. Di sini terdapat pohon sakura dan pohon kamboja yang disusun rapi sedemikian rupa sehingga menciptakan suasana alam yang sesungguhnya. Menurut informasi, untuk petugas perawatan taman ada 6 orang. Mereka bertugas tiap harinya mulai jam 7 pagi sampai selesai. Masing-masing ada tugas tersendiri, meliputi ada bagian tugas penyiraman, pemangkasan, pemupukan, pengendali hama, dan kebersihan. Jalur ini diperuntukkan untuk pejalan kaki saja. Untuk sepeda dilarang masuk di area ini, harus parkir di tempat yang sudah disediakan, tentunya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Taman ini sering digunakan sebagai lokasi foto prewedding buat pasangan yang mau mengadakan acara pesta perkawinan. Kalau kalian berminat bisa ambil foto di sini di bawah pohon atau di atas pohon sambil bergelantungan agar terlihat beda daripada yang lain. Mereka sering memilih lokasi ini dikarenakan tempatnya terlihat alami, variasi latar yang cukup unik dan romantis. Pokoknya cocok buat foto prewedding atau foto keluarga. Di sini termasuk bagian tengah-tengah taman ya teman-teman. Bagian ini dirancang sebagai area yang paling menonjol dan menarik untuk ditanami berbagai macam pohon unik, didekorasi sedemikian rupa untuk menciptakan kesan yang indah terlihat oleh mata kita. Tak heran kalau taman ini dijuluki Taman Sakura Jepang. Memang mirip sih, biarpun tak begitu serupa 100%. Nyatanya taman ini sempat viral sampai saat ini banyak yang penasaran pengen berkunjung dan menyaksikan langsung kondisi terkini Taman Sakura Al-Munawwaroh. Menurut kalian memang mirip atau tidaknya? Teman-teman bisa ketik di kolom komentar atau kalian bisa bercerita jika sebagian penonton sudah pernah datang ke tempat ini. Saya sudah hampir sampai di tempat berdirinya pintu gerbang taman yang dicat warna hijau. Sekali pengunjung masuk dimanjakan oleh pesona taman, sangat nyaman buat hiburan berkeluarga terutama anak-anak untuk bermain di tempat ini. Di Kota Banjarbaru, kawasan wilayah taman atau RTH memiliki banyak taman yang indah dan menarik, salah satunya di tempat ini. Adapun alasannya selain untuk tempat rekreasi berguna untuk menyerap hawa panas yang berlebih dan menambah kadar oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama kita-kita yang tinggal di bawah garis khatulistiwa. Saat ini saya sudah berada di depan pintu gerbang atau gapura. Tadi sempat jalan-jalan di bagian tengah taman dan arah keluar saya menuju di tempat ini. Di sini merupakan area parkir kendaraan roda 2. Kalau parkir mobil tempatnya di samping halaman masjid yang sudah disediakan. Untuk kawasan parkir lumayan luas, bisa menampung ratusan kendaraan bermotor. Untuk parkir gratis, tetapi untuk keamanan kendaraan kalian harus hati-hati untuk mencegah kerusakan atau kehilangan. Gunakanlah kunci batang atau kunci ganda. Seperti teman-teman lihat, di sini tidak tersedia petugas parkir yang menjaga. Saya akan menuju ke depan sisi jalan, tepatnya berada di pinggiran jalan raya yang sering digunakan untuk lari-lari atau jalan santai. Di depan saya termasuk jalan raya Trikora yang menghubungkan berbagai jalur tercepat bebas hambatan menuju kota-kota atau perkampungan desa penduduk. Kawasan jalur untuk lari-lari atau jalan kaki di taman kota, masyarakat sangat senang karena tempatnya cukup teduh dan terbuka. Tadi waktu kita di dalam taman ada jalur pemisah antara jalur bermain, jalur bersantai, dan saat ini merupakan jalur pejalan kaki. Masih banyak beberapa orang yang masih berolahraga.
Di sebelah kanan saya termasuk kawasan bundaran Jalan Trikora yang mengarahkan ke Jalan Kantor Gubernur atau arah Desa Cempaka. Memang jalan ini bukan jalan utama, tetapi masyarakat sering melalui kawasan ini di samping jalannya yang cukup teduh dibandingkan dengan jalan utama di kota-kota besar. Hampir tak terlihat tanaman pohon di sekitaran sisi jalan. Tempat ini kalau menurut saya pribadi tempatnya tidak membosankan, masih asri berupa taman kota, cukup aman bagi yang hobi olahraga. Tentunya mengurangi resiko cedera daripada kalian berolahraga di pinggir jalan raya, sangat rentan resiko kecelakaan. Di samping kiri saya terdapat tulisan besar yaitu kata Banjarbaru terpampang di pagar taman sebagai simbol kota yang memiliki daya tarik pusat jati diri daerah. Di depan tulisan kata Banjarbaru, pengelola taman sengaja tidak menanam pohon yang rindang dan tinggi, cukup ditanami beberapa jenis tanaman bunga saja supaya ejaan kata Banjarbaru yang terpampang bisa dilihat oleh pengguna jalan. Pohon dan tanaman di sini didesain bergaya taman Jepang, maksud dan tujuannya agar masyarakat tak bosan-bosan dengan desain taman-taman yang serupa di tempat lain. Kawasan ini tidak jauh dari kawasan Taman Labirin atau Kebun Raya Banua. Jaraknya kalau saya buka di Google Map berjarak 1.300 meter atau 1,3 km dengan waktu tempuh sekitaran 12 menit menggunakan kendaraan bermotor. Apabila menuju Taman Idaman Kota dekat Lapangan Murjani berjarak 1.700 meter atau 1,7 km dengan waktu tempuh 15 menit. Kalau penduduk asli atau yang berdomisili tinggal di kota Banjarbaru sudah bosan mengunjungi taman-taman yang ada di kota ini, walaupun terkenal dan katanya viral, sebagian orang lebih memilih pergi ke taman-taman yang agak lebih jauh seperti taman yang ada di kota Banjarmasin. Dari kota Banjarbaru ke kota Banjarmasin berjarak kurang lebih 50 km dengan jarak tempuh sekitaran 1 jam. Nanti kalau ada kesempatan dan waktu saya akan review di kota tersebut. Di sana juga banyak wisata-wisata yang sangat unik dan terdapat tempat kesenian budaya adat Banjar. Sampai di sini dulu video tentang review Taman Sakura Al Munawwaro. Kita sudah mengelilingi seputaran dan isi kawasan ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau informasi tak akurat, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.